Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifatur Rohman dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Apakah bayangan anak di samping berbeda dengan aslinya? Sekarang coba amati ketika kamu sedang bercermin menggunakan cermin datar. Apakah jarak dirimu akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin? Jika kamu perhatikan saat bercermin, bayangan benda di depan cermin akan persis sama bentuk dan ukurannya dengan benda atau objek aslinya. Begitu pula jarak antar benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat pencerminan pada cermin datar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan segitiga berikut. Gambar di samping menunjukkan bahwa segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen oleh suatu transformasi tertentu. Dalam transformasi seperti ini, titik A, B, dan C pada segitiga ABC dipindahkan ke bayangan titik A aksen, B aksen, dan C aksen dengan arah tegak lurus dengan sumbu garis PQR, atau kita bisa katakan itu sebagai cerminnya, di mana panjang AP sama dengan panjang PA aksen, dan panjang BQ sama dengan panjang QB aksen, dan panjang CR sama dengan panjang RC aksen yang menyebabkan kedudukan bayangan segitiga ABC berubah arah. Pada transformasi seperti segitiga di samping, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, semua titik pada gambar dipindahkan menurut suatu garis yang tegak lurus terhadap garis yang invarian atau tetap. Yang kedua, segitiga dan bayangannya berjarak sama terhadap garis invarian. Yang ketiga, kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Kemudian, panjang, sisi, besar sudut, dan bentuk segitiga tidak berubah oleh transformasi tersebut. Sehingga dapat kita katakan refleksi atau pencerminan adalah jenis dari transformasi geometri yang melakukan perubahan posisi kedudukan suatu objek atau benda dengan cara direfleksi, dipantulkan, atau dicerminkan pada garis sumbu tertentu sebagai cermin. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Sekarang perhatikan gambar di samping. Titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H dan diperoleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Di sini panjang PL sama dengan H dikurang X dan panjang LP aksen sama dengan H dikurang X. Sehingga jarak P aksen sama dengan 2 dikalikan H dikurang X. Apsis titik P aksen adalah X aksen yang dinyatakan dengan persamaan berikut. X aksen sama dengan X ditambah 2 dikalikan dengan H dikurang X, atau X aksen sama dengan 2H dikurang X. Dengan demikian, bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah titik 2H dikurang X, Y. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Perhatikan gambar di samping. Titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K dan diperoleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Panjang PM
sama dengan K dikurang Y, dan panjang M P aksen sama dengan K dikurang Y, sehingga jarak P aksen sama dengan 2 dikalikan dengan K dikurang Y. Ordinat titik P aksen adalah Y aksen yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Y aksen sama dengan Y ditambah 2 dikalikan dengan K dikurang Y, atau Y aksen sama dengan 2K dikurang Y. Dengan demikian, bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan K adalah titik X, 2K dikurang Y. Nah, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K dapat kita sajikan dalam tabel sebagai berikut. Di sini, ketika X sama dengan H, maka persamaan aljabarnya yaitu X aksen sama dengan 2H dikurang X, dan Y-nya tetap. Kemudian ini bentuk pemetaannya, dan ini bentuk matriksnya. Dan untuk Y sama dengan K, persamaan aljabarnya X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 2K dikurang Y. Kemudian ini bentuk pemetaannya, bentuk matriksnya sama, cuma bedanya di bagian identitasnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 4,6, titik B negatif 5,2, dan titik C negatif 3, negatif 4. Tentukan bayangan titik-titik tersebut pada segitiga ABC yang dicerminkan terhadap A pada garis X sama dengan 2 dan B pada garis Y sama dengan negatif 2. Kita coba kerjakan yang A dulu. Ada dua alternatif tadi menggunakan bentuk pemetaan dan matriks. Kita coba yang bentuk pemetaan dulu. Di sini titik awalnya X, Y direfleksikan oleh X sama dengan H, maka menghasilkan 2H dikurang X, Y. Titik A-nya tadi 4,6. Di sini sehingga A aksennya yaitu 2 dikalikan H. H-nya adalah 2 tadi kan. Sehingga 2 dikali 2 4 dikurang 6 0. Jadi 0,6. Dan titik B di sini negatif 5,2, kemudian menjadi 2 kali 2 4 ditambah 5 jadi 9,2. Kemudian titik C negatif 3,4 awalnya menjadi 4 minus ketemu minus jadi positif ya. Jadi 4 ditambah 3 jadi 7, negatif 4. Kemudian kita coba alternatif yang kedua, bentuk matriks. Kita bentuk dulu di sini matriksnya tadi. Kita masukkan. Yang pertama itu tadi kita masukkan segitiganya. Di sini titik A-nya 4,6. Kemudian titik B-nya negatif 5,2. C-nya negatif 3, negatif 4. 2 dikalikan dengan H. Sekarang kita hitung. Negatif 1 kali 4 adalah negatif 4 ditambah 0 kali 6, 0 ya. Negatif 1 dikalikan dengan 5, negatif 5 maksud saya, jadi 5 ya, 0 tetap. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan negatif 3, jadi 3 tambah 0. Sekarang yang baris bawah, 0 dikalikan 4, 0, 1 kali 6, 6. Jadi 1 kali 2, 1 kali negatif 4. Kemudian ini masih tetap, tinggal dikalikan saja. 2 kali 2 sama dengan 4 kan. Jadi negatif 4 ditambah 4 jadi 0. 5 ditambah 4 9. 3 ditambah dengan 4 7. 6 ditambah dengan 0 itu tetap. Jadi jika
Jika direfleksikan terhadap X, maka nilai Y-nya tetap. Jadi, koordinat titik bayangannya adalah A aksen, yaitu 0,6. Dan B aksen, maaf ini harusnya B aksen ya, 9,2. Dan C aksen sama dengan 7,-4. Sekarang kita coba kerjakan yang B. Terhadap garis Y sama dengan -2. Di sini caranya masih sama, cuma bedanya di sini ya. Dia X-nya yang tetap dan Y-nya yang berubah. Jadi 4,2 dikali -2, -4 dikurang 6, -10. 4,-10. Kemudian -5, 2 kali -2 sama dengan -4 dikurang 2, jadi -6. Kemudian di sini -3,2 dikalikan dengan -2 berarti -4 ditambah 4, 0. Kita ke alternatif 2. Masih sama, cuma ingat beda di bagian sini dan belakangnya. Sini nih. Jangan sampai lupa. Kalau tadi kan terhadap garis X itu H,0. Tapi kalau terhadap garis Y itu 0,K. Sini. Sama ya, cara perhitungannya pasti kalian semua udah bisa. Jadi koordinat titik bayangannya adalah di sini A aksen, yaitu 4,-10, dan harusnya ini B aksen dan C aksen ya. B aksennya -5, -6, dan C aksennya -3,0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Diketahui persamaan garis G kongruen dengan 5X tambah 3Y sama dengan 15. Tentukan persamaan bayangan garis G jika dicerminkan terhadap A garis X sama dengan -3 dan B garis Y sama dengan 2. Kita lihat gambar di samping ini. Garis 5X itu, maksud saya garis 5X tambah 3Y sama dengan 15 ini berada di titik 3,0 dan 0,5. Kita coba kerjakan menggunakan bentuk pemetaan. Caranya masih sama ya. Yang perlu diingat adalah ini, bentuk Y-nya akan tetap. Di sini titik awalnya A 3,0, 2 dikalikan dengan H -3 dikurang 3, hasilnya -9,0. Kemudian titik B awalnya 0,5 menjadi titik B aksennya 2 dikalikan dengan -3, -6 dikurang 0, maka tetap -6,5. Maka di sini kita perlu mencari persamaan garis G aksen melalui A aksen dan B aksen menggunakan rumus persamaan garis. Masih ingat kan yang Y dikurangi dengan Y1 sama dengan maksud saya Y dikurangi dengan Y1 per Y2 dikurangi dengan Y1 sama dengan X dikurangi dengan X1 per X2 dikurangi dengan X1. Sehingga di sini kita masukkan yang Y1-nya itu mana? Ini ya, 0 ya. Dan Y2-nya 5. 5 kurang 0. Jadi Y per 5. Kemudian di sini X1-nya adalah -9, ketemu negatif jadi positif. X tambah 9 dan di sini -6 X2 dikurang dengan X1. -6 tambah 9 jadi 3. Kita kalikan silang ya di sini. 3 dikalikan dengan Y jadi 3Y. 5 dikalikan dengan X 5X dan 5 dikalikan 9 jadi 45. Kita pindahkan ruas 3Y nya jadi 5X dikurang 3Y ditambah 45 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis G aksennya itu adalah 5X dikurang 3Y ditambah 45 sama dengan 0.
Sekarang yang B-nya, nah B-nya kita gunakan bentuk matriks di sini. Di sini bentuknya X aksen, Y aksen yang kita cari. Tadi di sini matriksnya, di sini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya negatif 1. Dikalikan dengan titik awalnya ditambah 2 dikalikan dengan 0, K. Ingat ya, harus ingat di sini. Kalau garis Y 0,5, maksud saya 0, K. Tapi kalau garis X H, 0. Sehingga kita sekarang cari nilai X aksen sama Y aksennya. Kita tidak perlu substitusikan dulu X sama Y-nya di sini. Kita langsung operasikan di sini. 1 dikalikan dengan X, maka hasilnya X. Karena 2 kali 0 hasilnya 0. Di sini kemudian baris keduanya 0 dikalikan dengan X, 0. Kemudian ditambah dengan negatif 1 dikalikan dengan Y. Berarti negatif Y ditambah dengan 2 kali 2, 4. Jadi negatif Y tambah 4. Sehingga kita peroleh X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y tambah 4. Sehingga nilai Y-nya itu adalah negatif Y aksen ditambah 4. Sekarang kita substitusikan nilai Y sama dengan negatif Y aksen tambah 4 dan nilai X aksennya ke dalam persamaan G. Tadi yang 5X tambah 3Y sama dengan 15. Di sini X-nya itu kan tetap X aksen. Jadi 5X aksen ditambah 3 dikalikan dengan nilai Y-nya. Negatif Y aksen ditambah 4 sama dengan 15. Sehingga 5X aksen dikurang 3Y aksen sama dengan 3. Jadi persamaan garis G aksen adalah 5X dikurang 3Y sama dengan 3. Oke, sampai sini selesai. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar.